Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 3 dengan tema mengenal diri sendiri. Nah, saya tidak sendiri, tapi saya juga mempunyai anggota-anggota kelompok lainnya yang keren-keren banget nih. Tapi sebelum itu, sebelum saya mengenalkan anggota kelompok saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Frisvila Najilati Najumi dengan nomor NPM 2023 01 500 664 dan akan dilanjutkan lagi perkenalan dirinya oleh anggota kelompok saya lainnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nana Marcella dengan nomor NPM 2023 01 500 697. Perkenalan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deka Triapsari dengan NPM 2023 01 500 630. Perkenalan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, kenalin nama saya Anggun Prasedia dengan NPM 2023 01 50 0668. Itulah tadi perkenalan dari kelompok 3 dan selamat menyaksikan dan selamat menikmati podcast dari kami. A few moments later. Halo guys, selamat datang di podcast gue yaitu Ngobrol Tipis-Tipis. Sebelum kita kenalan nih sama narasumber kita lainnya, boleh dong gue kenalan sama diri gue sendiri. Kenalin, nama gue Frisvila Najilati Najumi. Kalian bisa panggil gue Fris atau bahkan Frisvila. Kali ini tema yang gue akan bahas yaitu tentang mengenal diri sendiri lebih baik lagi. Dan narasumber-narasumber kita bakal cerita nih pengalaman-pengalaman mereka tentang diri sendiri dan tips and triknya gimana. Pasti bakal seru banget dong. Jadi buat kalian para penonton dan pendengar yang kami cintai, ya selamat menonton dan stay tune buat narasumber kita yang keren-keren. Bye-bye. Halo semuanya, selamat datang di podcast gue yaitu Ngobrol Tipis-Tipis. Kali ini gue ditemenin narasumber keren kita lainnya. Saya dulu buat narasumber keren kita. Hai guys. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang mengenal diri sendiri lebih baik lagi. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita yang pertama. Boleh silakan narasumber pertama kita kenalan diri terlebih dahulu. Hai semuanya. Saya Uya Kuya. Saya Nafa Indria Urbah. Saya Eko Patrio. Saya penderita. Hai semuanya, nama gue Deka. Saat ini gue semester 5 dengan prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Jujur aja dengan topik ini tuh deket banget sama gue. Karena dulu gue sempet bingung arah hidup itu kemana. Terus dengan itu gue mulai belajar lebih banyak tentang kenal diri gitu. Benar-benar. Oke, lanjut lagi nih. Kita ke narasumber kedua kita. Boleh silakan perkenalkan diri narasumber kedua kita nih. Oke. Daon nih. Hai guys, kenalin gue Anggun, mahasiswa semester 5, temennya Deka. Sama Satu kelas ya. Iya, satu kelas. Nah, Oke. dari topik ini tuh kayak apa sih, kenal diri ya? Iya. Anak kecil pergi sekolah dari Cikoko ke Pondok Kopi. Kalau lu ada masalah, rokok sama kopi. Iya. Iya betul, kenal diri sendiri itu lebih baik. penting banget, apalagi di fase gue yang lagi nyari jati diri gitu. Banyak banget pengalaman jati bangun sih. Wah. Yang ngajarin banyak hal. Iya betul. Boleh nih kita lanjut lagi nih ke narasumber ketiga kita. Boleh silakan narasumber ketiga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini gue Sela, sama juga nih sama kayak Deka, sama kayak Anggun, sama. Berarti satu kita prodi, mereka satu kelas ya guys. Betul sekali. Beda circle tapi ya. Oke. Sayap kanan dan sayap kiri. Lagi ya, sayap tengah. Saya bagian apa ya, badannya aja lah. Ya Boleh diajak ya. Nah, terus kayak topik kali ini tuh bener-bener kayak ada di diri gue rasain, jadi kayak klop aja, kayak seru gitu nanti. Bohong. Yang bener. Oke, nih dari narasumber-narasumber kita lainnya kita udah kenalan nih sama Deka, sama Anggun, sama Sela. Nah, dari judul kita tersebut atau tema kita yang kita ambil yaitu mengenal diri sendiri lebih baik. Kita bakal ngasih tahu nih ke kalian tips and trick, kemudian juga pengalaman diri kita gimana tentang mengenal diri sendiri lebih baik lagi. Gue bakal mulai dari pertanyaan mendasar buat narasumber kita nih. Ke Deka, gimana sih kita mengenal diri sendiri itu lebih baik lagi dan kenapa sih penting banget mengenal diri sendiri lebih baik tuh?
Oke, menurut gue ya, mengenal diri itu sangat penting karena hidup jadi lebih terarah. Dulu gue Betul. pernah sempet kerja yang dimana itu bukan passion gue. Lu kerja di mana? Adalah itu. Oke, rahasia ya teman-teman. Iya. Terus dari luar tuh kerjaannya kayak enak nih kayaknya, terus juga banyak banyak yang bilang gajinya lumayan gitu. Oke, gue coba ngelamar lah. Terus pas udah masuk di kerjaan itu ternyata itu capek banget. Emang sih kerja itu capek. Hektik Tapi banget tuh, ya? Iya, capeknya tuh berlipat-lipat ganda. Terus juga nggak bikin gue bahagia. Oh, gajinya kurang. Bisa jadi. Nggak worth it sama kerjaan lo gitu. Iya. Terus habis itu mulai dari situ gue kayak memberanikan diri untuk keluar dari zona itu. Terus juga ternyata rasanya lega banget bisa keluar dari situ sih. Keren banget ya, Deka tuh udah berani keluar dari zona nyamannya dia. Jadi dia berani memulai hal-hal baru yang dia rasa tuh cocok sama dirinya daripada hal yang lama. Makanya dia berani ninggalin. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Boleh dong dilanjut ke narasumber kedua kita. Ceritain nih. Kalau menurut gua kenal diri itu tuh penting banget nggak sih? Karena biar kita tuh nggak kebawa arus gitu loh, nggak Betul, ikut-ikutan gitu kan. Kayak misal dulu tuh gua temen gue ikut OSIS nih, gue ikut. Temen gue ngambil eskul basket, gue ikut gitu loh. Kayak ikut-ikutan terus gitu. Iya betul-betul. Nah, padahal gue tuh nggak enjoy gitu loh Jatuhnya FOMO ya? Iya, FOMO ya. Tapi kayak pada akhirnya kayak gue sadar gitu kalau Oke. itu tuh sebenarnya cuma ngebahagiain mereka lah, nyenengin Iya, mereka, betul. tapi diri gue sendiri tuh Nggak enggak happy gitu. ya? Iya. Oke, boleh dong dilanjut sama narasumber ketiga kita, itu Sela. Boleh dong diceritain nih Sela, kenapa sih mengenal diri sendiri itu penting banget? Jujur, kalau bagi gue tuh mengenal diri sendiri tuh bagus banget. Dan itu kayaknya kayak apa sih, itu kunci dari semuanya agar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau Betul kita banget. nggak tahu kunci kita, maksudnya kita nggak tahu nih diri kita mau kemana gitu. Jadi kita kayak bingung juga. Nah itu Iya, itu betul. kayak Gue kemana ya? Nah, Masa gitu gue ikut kan. orang terus jadi gitu. kayak nggak punya jati diri ya. Nah itu Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. kayak gitu. Menarik ya dari pertanyaan mendasar ini, kenapa sih pengenalan diri itu lebih penting banget ke kita nih? Kenapa sih kalau misal kita tuh nggak kenal diri kita sendiri tuh bakal jadi buruk lah buat kita, karena kalau misal kita nggak kenal diri kita sendiri, kita juga bakal kesulitan sendiri ya. Ya betul. Jadi kayak kalau misal kalian ngerasa bener-bener lagi nggak pengen di ngertiin sama orang lain, cobalah kalian ngertiin diri kalian sendiri itu gimana caranya. Terus boleh nih kalian ceritain pengalaman kalian nih tentang diri kalian sendiri. Apa sih pengalaman kalian nih, kalian mengenal diri kalian sendiri itu? Boleh? Dari gue. Boleh. Jadi Silakan. waktu gue SMA, gue tuh tipe orang yang selalu pengen diterima. Kayak kemarin aja, kayak yang tadi gue cerita aja, gue selalu ikut-ikutan temen gue gitu kan. Nah, sampai di mana pas masuk kuliah pun gue ikut gitu loh. Oh, iya? Temen gue ngambil jurusan psikolog, gue ngikut. Temen gue ngambil jurusan pendidikan, gue ngikut gitu. Nah, padahal gue tuh nggak suka. Jadinya nggak punya pendirian sendiri ya. Akhirnya kayak semester awal tuh pasti stres nggak sih? Kayak, Betul. kok Kaget kayak ya. gini gitu kan. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Karena Sama dari situ mata tuh mulai kuliahnya. introspeksi kan. Kayak nanya nih ke diri sendiri nih, apa sih sebenarnya yang gue mau gitu, passion apa yang gue suka gitu loh. Nah dari situ gue akhirnya coba journaling lah gitu, kayak gue ikut-ikut konseling kampus, terus habis itu pelan-pelan sadar ternyata passion gue tuh ada di tempat lain gitu loh, kayak bukan di situ lah tempatnya gitu. Berarti sangat membantu ya itu yang lu Journaling, lakuin. iya, kayak lu tuh harus ikut konseling supaya kayak lu paham gitu diri lu sebenarnya mau kayak gimana. Jadi dari situ lo bisa belajar nih, gue bakal milih yang ini nih karena ini tuh passion gue. Jadi lebih gampang lagi. Boleh dong dilanjut nih sama Deka. Gimana sih pengalaman dan ceritain dong pengalaman tentang mengenal diri sendiri. Oke, kalau pengalaman gue itu titik baliknya itu ada di kuliah. Oke. Jadi
dari luar tuh kelihatan, oh gue kayaknya bisa nih, mampu gitu. Tapi ternyata dalam diri gue itu kosong. Terus gue nanya ke diri gue sendiri, apa gue harus kayak gini terus-terusan sampai lulus? Iya betul. Nah, terus dari situ gue kayak mungkin gue mau mencoba hal-hal yang baru kayak ikut volunteer atau komunitas. Nah, dari situ gue ngerasa diri gue tuh hidup di situ karena gue bisa kontribusi. Terus juga itu pengalaman yang bener-bener bikin gue lebih kenal diri sih. Iya. Itu pengalaman. Berarti lu kuliah sambil kerja ya? Iya, Keren banget sih, produktif banget ya. Dari situ kita juga bisa tahu nih kalau misal kenal diri sendiri tuh harus penting. Kenal diri sendiri itu penting banget karena kalau misal kita yang nggak bisa ngendalin diri kita sendiri ya nggak bakal jalan. Terus kita ngestak di situ aja. Kalau kita ngikutin orang lain, kita ketinggalan Iya nggak sih? betul. Jadi kitanya juga harus berani mencoba buat hal-hal baru yang menarik. Boleh dong lanjut nih Sela, ceritain pengalamannya gimana tentang mengenal diri sendiri nih. Kalau dari gue jujur Li, kayak gimana ya, gue tuh pernah ngerasain yang namanya burnout parah, stres, terus sampai kayak nafsu makannya tuh berkurang cuma gara-gara ya itu Ada masalah lah ya. Thinking ya, pikiran sumpah. gitu. Ya, dan kita juga Overthinking nggak ganggu boleh banget sih. itu juga kayak gimana ya, kita tuh harus mencari jati diri, nggak boleh ikut-ikutan sana sini kayak Anggun gitu contohnya. Itu kayak kita terbawa arus kayak, oh ternyata iya bener ya, kita bukan di fashion itu tapi kita malah ngikutin, kita tuh kelihatan batin juga, kita bingung harus gimana lagi kan. Terus stres ya kan, jadi kayak tidurnya juga nggak jelas kan, waktunya juga bingung kita harus gimana. Terus tapi kita juga harus berdamai nih kekurangan kita, ternyata oh ya punya kekurangan juga nih, ada juga kekurangan yang harus kayak kita tuh nggak ngestak di situ aja, kita tuh harus upgrade kayak kekurangan diri gue sendiri ini. Jadi kayak kita tuh harus gimana ya? Terus menerima nggak sih? Harus menerima diri sendiri, abis itu kita harus cintai diri kita sendiri. Terus kalau misalkan emang jalan yang gak di sini, ya udah jalanin aja di yang lain gitu. Seenggaknya kalian mampu belajar menerima diri kalian sendiri guys. Terus juga jangan mau ikut validasi kayak maksudnya jangan kita tuh nggak boleh haus validasi teman-teman, itu nggak baik betul, juga. betul. Kayak gue tadi pengennya diterima gitu loh, biar gue punya teman. Padahal aslinya dia tersiksa ya. Gue tersiksa, tekanan Ngebatin. Enak banget, teman. Oke, nih pengalaman dari narasumber kita, dari baik Sela maupun Anggun ataupun Deka, itu menarik banget dan unik-unik banget. Nah, kita coba nih tanya nih dari masing-masing mereka nih, dari narasumber kita, apa sih tips and triknya cara kita mengenal diri sendiri, dan buat para pendengar gimana sih cara mengenal diri sendiri biar para pendengar nih tahu nih gimana sih cara mengenal diri sendiri yang lebih baik tuh gimana, dan harus apa awalnya dan gimana caranya gitu. Boleh dong dilanjut nih sama Deka, gimana cara mengenal diri sendiri, tips and triknya buat para pendengar dan penonton yang lagi nonton podcast ini. Oke, kalau tips dari gue tuh coba tulis jurnal. Jadi catat perasaan kita tiap hari, entah itu perasaannya sedih atau senang, pasti kan itu meluapkan perasaan kita, bisa perasaan kita plong gitu ya, enggak yang kayak sedih banget gitu, enggak. Jadi kayak biar lebih plong aja. Terus juga apa yang bikin kita capek juga kita tulis di journaling itu. Berarti jurnal lu udah banyak ya? Ya, Journaling berarti kalau misal Jadi kalau misal kalian pengen ngungkapin perasaan kalian, kalian boleh kok nulis di buku kalian atau notebook atau bahkan journaling sendiri lah. Jadi kayak kalian kesel nih sama orang, ya udah kalian ungkapin aja di buku atau kalian tulis. Gak perlu kalian ngamuk-ngamuk sampai nggak jelas gitu. Iya, nggak perlu jangan tantrum. Iya, ngabisin energi nggak sih? Iya, betul. Oke, lanjut nih buat Anggun, tips and triknya buat para pendengar nih yang lagi nonton, apa sih buat Kalau mengenal dari diri sendiri? gue, jangan takut coba hal baru gitu loh. Kadang kita tuh nggak tahu suka atau enggak sebelum kita mencoba gitu. Betul. Bisa dari hal kecil kayak ikut kelas online tadi, terus ikut-ikut komunitas atau traveling gitu kan. Pasti lu ngerasain traveling sendiri tuh pasti enak banget sih. Seru ya traveling sendiri. Jadi kayak aturan gue nunggu temen gue nggak perlu deh, gue sendiri aja jalan gitu. Jadi traveling tuh nggak perlu sama teman, perlu sih sebenarnya buat seru-seruan. Tapi kadang kalau misal kita traveling sendiri pun bakal lebih nyaman lagi. Kita bisa ngeluangin waktu untuk diri kita sendiri. Karena
kadang temen juga nggak ada waktu nggak sih? Iya, Kita ada waktu nih, pada ternyata sibuk temen nggak masing-masing ada ya. gitu. Jadi kayak ya udah gue jalan sendiri aja. Daripada gue harus nungguin lu lama-lama. Tuh, Gitu. duit gue masih ada nih gitu. Nah kalau gue nungguin lu udah habis. Iya betul-betul. Lanjut nih Sela, tips and triknya apa nih buat para pendengar dan penonton kita? Kalau tips dari gua kayak lu harus apa ya, kasih waktu untuk diri sendiri. Seperti kayak tadi bisa jalan-jalan sendiri, kayak me time itu tuh nggak perlu lama-lama juga. Kayak ternyata me time itu enak juga loh sendiri. Gitu. Betul. Kayak tadi dijelasin kan sama teman-teman gue ini gitu kan. Terus juga enak loh ternyata jalan sendiri gitu loh. Kan kita juga bisa nanya-nanya kalau nggak tahu. Setel musik kalau misal kita sendiri. Punya mulut nggak sih Nah, buat bertanya gitu? Kalau nggak bertanya sesat di jalan. Betul. Nah, dari tips and trick teman-teman narasumber yang lainnya ini, kita tuh jadi belajar kenapa sih kita penting banget mengenal diri sendiri, gimana sih cara awal kita mengenal diri sendiri. Jadi itu kita gak perlulah merasa takut terhadap diri sendiri, gimana cara kita menghadapi diri kita sendiri. Karena yang paling penting, yang paling memahami diri kita adalah diri kita sendiri daripada orang lain. Oh my god. Nah, aku setuju banget nih sama pendapat dari narasumber kita. Kemudian nggak terasa ya kita udah ngobrol-ngobrol terus juga kita udah ngebahas tentang mengenal diri sendiri dari awal, kemudian tips and triknya. Boleh dong kasih pesan singkat nih buat para penonton untuk biar dia semangat nih ngejalanin hari-harinya untuk mengenal diri sendiri tuh kayak Pesan gimana? singkat sama kata-kata sama kan? Iya, sama-sama boleh. Apa ya? Kenalilah dirimu karena itu investasi jangka panjang untuk menentukan arah hidupmu. Oke. Masuk Keren. Oke, lanjut nih. Oke. Kalau gue itu berani jujur sama diri sendiri, itu langkah pertama buat benar-benar bahagia. Jadi jangan lupa bahagia ya guys. Harus bahagia. Pokoknya harus bahagia ya, nggak boleh sedih-sedih. Bahagia. Pokoknya yang sedih tinggalin. No sedih-sedih. Nono sedih. Oke, lanjut. Sela, boleh nih kasih kata-kata buat para penonton. Kata-kata hari ini bosku. Oke, cakep Sela. Masih paham. Kasih paham Kak Game. Kasih paham. Paham. Oke, lanjut. Di sini ada kata-kata kayak jangan takut menghadapi kelemahanmu karena di sanalah kita bisa menerima diri sendiri, teman-teman. Oke. Pesan singkat dari teman-teman narasumber lainnya ini keren-keren banget dan sangat masuk buat saya juga sebagai pembawa acara di podcast kali ini. Nah, jadi kita sebagai diri sendiri kita yang harus menghargai diri kita sendiri, kita juga perlu belajar untuk mencintai diri kita sendiri atau love self, teman-teman. Terus juga kita harus bisa juga ngeluangin waktu untuk diri kita sendiri. Jangan kebanyakan ngeluangin waktu untuk orang-orang, sedangkan orang-orang nggak pernah ngeluangin waktu untuk kita. Jadi cobalah untuk belajar mengenal diri sendiri lebih baik lagi, lebih menghargai diri sendiri lagi, dan kalian juga bisa selalu lebih perhatian lah, lebih aware sama diri kalian sendiri. Oke. Mungkin segitu aja podcast dari gue dan teman-teman gue lainnya atau narasumber lainnya, Sela, Anggun, dan Deka. Mungkin dirasa mungkin udah cukup dan pembahasannya udah sampai sini. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mungkin bisa dilanjut di podcast lainnya dan dengan pembahasan boleh kalau misal ini podcastnya bakal banyak like-nya, kita bakal lanjut lagi ke podcast lainnya. Tapi setelah ini kita bakal akhirin podcastnya. Terima kasih buat yang udah nonton, juga udah ngedengerin dari awal sampai akhir. Terima kasih banget semuanya. Terus juga semoga masukan dari kita, terus cerita-cerita pengalaman dari kita itu ngebuat kalian terbuka bahwa mengenal diri sendiri itu penting banget nih buat kita. Thank you guys yang udah nonton podcast kita. Terima kasih juga buat yang udah dengerin juga. Oke, see you later guys. Bye-bye. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang
tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Meanwhile. Halo semuanya, kenalin nama gue. Halo guys, perkenalkan nama saya Nanda Marcella dengan NPM. Kita akan perkenalan Halo guys, selamat datang di podcast gue, itu ngobrol tipis-tipis. Nah, gue ketemu kakak Spill skincare ya kakak. Kakaknya cantik banget spill skincare kakak. Kakaknya cantik banget spill skincare kakak. Aduh, aku pakai skincare apa, air wudhu. Aduh. Halo semuanya, selamat tar dulu, Cok. Kenapa penting banget nih mengenal diri sendiri? Lu kenapa? Mana weh? Teksnya gini. Gimana caranya kita kenal? So anjir. Terus ngeliat kita kayak gini kan. Diam-diam kan. Oke, boleh nih lanjut buat Sela. Gimana sih tips and triknya buat pendengar kita nih, buat kenal diri sendiri itu kayak gimana nih? Lagi dong. Emang udah gue ya? Oke, boleh nih buat narasumber kita, Sela. Boleh dong tips and triknya, cara mengenal diri sendiri lebih baik tuh gimana buat pendengar kita nih yang lagi nonton? Kalau tips dari gue sih lebih baik kayak lu tuh harus me time, lu harus ngerasain, nggak menyendiri sih, maksudnya kayak udah lu ngerasain aja gitu lo sendiri tanpa ada orang-orang di sekitar lu, itu juga lebih baik gitu daripada lu butuh validasi terus nyari-nyari temen ternyata nggak bisa, kan kayak udah gitu, kita harus me time, nggak cukup lama, kita 15 menit juga bisa kok. Oke, wah setuju banget nih sama pendapat-pendapat dari Deka, Anggun maupun Sela. Jadi kalau kita mau mengenal diri kita sendiri lebih baik, kita perlu kok me time atau journaling, atau bahkan kita traveling, pergi jalan-jalan kemanapun yang kita suka, agar kita merasa diri kita tuh wah ternyata diri gue nih cocoknya di sini nih, kalau gue kayak gini gue bakal lebih nyaman, gue bakal lebih aman, dan gue ngerasa tenang. Dan itu tuh cara yang sederhana untuk kita mengenal diri sendiri kita lebih baik. Gak terasa kita udah ngobrol selama kurang lebih 30 menit, dan apa lagi ya? Oh ya, dan prosesnya panjang banget tentunya buat prosesnya panjang banget. Ulang deh. Maaf. Nah, keren-keren banget nih dari tips and triknya narasumber-narasumber lainnya. Kita bisa journaling, kita bisa traveling, kita juga bisa me time. Jadi kita tuh bisa mengenal diri sendiri kita lebih baik dengan cara-cara yang sederhana. Kemudian juga mungkin jalan alur ceritanya tuh panjang dan banyak pengalamannya juga dari masing-masing narasumber lainnya. Nah, kita juga mesti belajar cara berdamai kepada diri sendiri. Kayak gimana tuh kita berdamai kepada diri sendiri ya, dengan cara kita menormalisasikan diri kita untuk lebih memaklumkan diri kita sendiri. Nah, boleh dong kasih pesan singkat nih buat penonton lainnya biar mereka tuh makin ngerasa kayak, oh ternyata gue harus yang kenalin diri gue sendiri. Ternyata penting ya kenal sama diri sendiri itu. Boleh dong dilanjut sama Anggun. Gimana sih cara kita mengenal diri sendiri, pesan singkatnya tuh apa untuk para pendengar? Pesan singkatnya atau kata-kata Pesan boleh singkat, nggak sih? kata-kata ya boleh. Ini lagi ngobrol. Iya. Oh salah gue. Lagi jawaban amat gitu. Salah ya gue. Maaf ya. Aturan lu kayak iya boleh gitu. Oh iya boleh kita. Iya. Oke. Pris lu gue bakar. Pas udah di situ aja, pas udah ngomong terakhir aja, jangan dari awal. Oh ya udah. Sebelum kita tutup nih, boleh dong kasih. Suara gue udah gede aja. Sebelum kita tutup nih, boleh dong kita kasih pesan singkat untuk para penonton kita yang lagi nonton nih. Gimana sih pesan singkat kita untuk mengenal diri sendiri itu lebih baik? Boleh dong Anggun.
Ini pesan singkat sama kata-kata samain Boleh, aja ya. boleh. Menurut gue kayak kenalilah dirimu karena itu tuh investasi jangka panjang agar nentuin arah hidupmu. Tuh guys, jadi kita tuh harus mengenal diri sendiri lebih panjang lagi. Lebih panjang, lebih baik lagi maksudnya. Jadi kita tuh investasi ke diri kita sendiri karena nantinya kita yang bakal happy juga dong buat diri kita sendiri. Oke, lanjut boleh dong Deka. Gimana sih pesan singkatnya untuk para pendengar kita nih? Oke, kalau dari gua pesan singkat buat pendengar itu adalah berani jujur sama diri sendiri. Itu langkah pertama buat benar-benar bahagia. Oke, boleh lanjut nih Sela, pesan singkat untuk para pendengar kita nih apa nih? Oke bosku, jadi ada pesan singkat kita tuh dari gua. Lanjut aja Sela, nggak apa-apa. Oke, tips dari gua atau pesan-pesan dari gua sedikit aja. Kata hari ini Sela. Kata-kata hari ini bosku. Boleh. Oke, jangan takut menghadapi kelemahan karena kayak di sanalah terdapat kita belajar menerima diri kita sendiri. Oke, baik. Pesan singkat dari narasumber kita tuh keren banget ya. Jadi kita bisa mengenal lebih baik lagi tentang diri sendiri. Nah, nggak terasa kita udah sampai di penghujung obrolan kita. Dan ternyata tuh mengenal diri sendiri tuh nggak secara instan ya. Harus penuh proses perjalanan yang panjang. Betul nggak sih? Nah, jadi kalian nih yang belum ngerasa mengenal diri sendiri lebih baik lagi, ayo kalian coba mengenal diri sendiri kalian, cintai diri kalian, kemudian juga lebih ke memaklumkan diri kalian sendiri, lebih merelaksasikan diri kalian sendiri terhadap hal-hal yang mungkin merasa kalian tuh galau ataupun bahkan kalian tuh ngerasa kurang baik kepada diri kalian sendiri. Karena ya yang bisa nge-treat diri kalian sendiri lebih baik ya diri kalian sendiri, ya kan? Benar kan? Kita bisa mengandalkan orang lain. Iya betul, karena kita cuma punya diri sendiri ya, meskipun kita makhluk sosial ya. Kalau misalnya kita lagi mut-mutan ya diri kita sendiri juga yang harus sepaham sama kita. Yang tahu diri kita ya cuman diri kita doang. Betul, Anggun. Oke, semakin banyak juga hal-hal yang kita perlu pelajari dari mengenal diri sendiri lebih baik lagi. Gue Frisvila cabut. Sampai jumpa di podcast kita lainnya. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Bye. Halo semuanya, kembali lagi di podcast. Kok kembali lagi? Halo semuanya, ulang. Halo semuanya, selamat datang di podcast gue ngobrol tipis-tipis. Kali ini gue nggak sendiri, tapi gue ditemenin narasumber keren lainnya. Boleh dong say hi dulu sama narasumber kita lainnya. Hai. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama narasumber pertama kita. Ayo, boleh silahkan narasumber pertama kita kenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, nama gue Deka. Saat sekarang gue semester 5 di Universitas Indraprasta PGRI dengan prodi bimbingan dan konseling. Jujur aja dengan topik ini tuh deket banget sama gue karena dulu gue sering bingung arah hidup, tapi dari saat itu gue bisa belajar lebih banyak tentang pengenalan diri. Wah, keren banget nih Deka. Tapi boleh dong narasumber kedua kita juga nggak kalah keren. Boleh dong kasih wejangan buat penonton lainnya sekalian perkenalan diri nih. Halo guys, jadi gue tuh Anggun. Tadi gue nyebut pengenalan diri gak sih? Enggak. Sama ini, sama apa ya? Belum apa. Halo semuanya, selamat datang di podcast gue ngobrol tipis-tipis. Kali ini gue nggak sendiri, tapi gue ditemenin sama narasumber keren lainnya. Saya dulu dong ke narasumber kita semuanya. Hai, kali ini kita bakal bahas topik tentang mengenal diri sendiri lebih baik. Boleh silahkan narasumber pertama kenalin diri dulu terlebih dahulu. Hai semuanya, nama gue Deka Triapsari. Saat ini saya Halo semuanya, selamat datang di podcast gue ngobrol tipis-tipis. Kali ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama narasumber keren lainnya. Saya hai dulu dong ke narasumber kita semuanya. Hai, kali ini gue bakal bahas topik tentang mengenal diri sendiri lebih baik lagi. Boleh dong narasumber pertama kita kenalin dirinya terlebih dahulu. Hai semuanya, nama gue Deka. Gue sekarang semester 5 dengan prodi bimbingan dan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Jujur aja, topik ini tuh deket banget sama gue karena dulu gue pernah bingung arah hidup. Tapi dari situ gue belajar tentang banyaknya pengenalan diri. Itu berarti sangat penting. Menarik ya dari Deka nih tentang kenalan diri lebih baik lagi. Boleh silahkan narasumber kedua kenalin dirinya dulu nih. Hai guys, kenalin gue Anggun, semester 5 dari Universitas Indraprasta PGRI. Dari topik ini
mungkin akan merasa mengenal diri itu tuh penting banget ya. Diam lagi di gua. Dia lagi main HP. Gak apa-apa. Beb, boleh gak sih main Boleh. HP kalau podcast santai? Ya kalau misalkan boleh main HP, Halo semuanya, selamat datang di podcast gue. Bener gak? Podcast lu. Halo semuanya, kembali lagi. Apaan sih kok gue jadi ke distract?